Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada, untuk terus menjaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya membahas lagi ya, ini mengenai soal-soal ya, prediksi soal-soal P3K khusus untuk guru PAI ya. Ini untuk guru PAI. Ini saya baru update ya, karena kemarin-kemarin itu mengurus yang kelas 6 ya, itu ada ujian praktek dan lain sebagainya. Jadi saya baru sempat ya, ini ada kesibukan ya. Nah, ini saya baru membagikan, baru upload ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk belajar Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu sudah mempersiapkan dengan matang ya. Apalagi sekarang PPG ya. Ini ada PPG ya. Semoga Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG atau pretest ya, karena sekarang besok ya, tanggal berapa itu mulai pretest ya, itu mulai pretest. Semoga pretestnya lulus ya dengan nilai yang terbaik dan dapat mengikuti PPG ya. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru raih, Bapak Ibu guru dapat mendidik siswa ya, dan mendidik siswa dengan baik dan benar ya. Dan juga semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, yang raih ya, itu bermanfaat seperti itu. Dan ini juga yang di tes P3K ya, pastinya Bapak Ibu sudah matang ya di dalam belajar ya, di dalam memahami materi-materi, soal-soal ya. Nah, terus juga Bapak Ibu untuk terus mengecek perkembangan P3K, karena sekarang lagi musim PPG ya, PPG dulu kemungkinan ya pemerintah. Yang penting kita untuk terus bersemangat ya. Yang tadinya sudah lama mengingat ya, yang tadinya sudah banyak mengingat untuk tes P3K, terus sekarang musim PPG jadi hilang misalnya. Terus musim PPG jadi materi-materinya tidak diingat lagi. Jangan seperti itu. Tetap untuk terus diingat ya Bapak Ibu. Juga materi-materi yang di P3K atau materi-materi yang di PPG atau di tes-tes itu pasti hampir sama ya, persis ya. Ya kita nggak tahu ya, itu kan rahasia dari pemerintah ya. Kita yang penting kita belajar dengan sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu, ini saya mengupload ya soal-soal ya, prediksi soal-soal P3K ya untuk guru PAE, untuk mengingat kembali ya, yang tadinya sudah hafal ya, pastinya Bapak Ibu sudah banyak yang hafal, yang banyak yang sudah diingat ya mengenai soal-soalnya, materi-materinya. Juga materi-materi ini, soal-soal ini juga bisa keluar di tes PPG ya. Baik, langsung saja ya, nanti kelamaan ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua, untuk kita semua. Dan saya lebih dan saya bisa update lagi ya, mengenai soal-soal ya, mengenai materi-materi ya, untuk bisa bermanfaat ya, dan agar tidak ketinggalan dari info yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Dan sebelumnya salam kenal semua, salam silaturahim. Alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, soal yang nomor 1. Metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat adalah A. tahlili, B. maudhu'i, C. takriri, atau D. takwili. Nah, ini soal yang keluar juga ya, ini yang sering keluar ya. Jadi jawabannya yang B, yang maudhu'i, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ya, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Ini untuk persiapan tahap 3 ya. Nomor 2, memerdekakan hamba sahaya dengan uang zakat adalah A. rikab, B. rikas, C. siasah, atau D. riba. Itu jawabannya yang
rikab ya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan ya, berkomentar di bawah ya, untuk saling membenarkan ya. Kita belajar bersama-sama. Baik, kita lanjut soal yang nomor 3. Melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umroh. Nah, ini soal yang sering keluar, ini di tahap 2 katanya itu keluar tahap 2. Sesi 1 atau tahap 2, sesi 2, tahap 3, sesi pertama gitu ya. Walaupun soalnya itu berbeda-beda, pasti kadang ada yang sama gitu ya. Gitu. Maksudnya walaupun soalnya berbeda ya, pastinya ini ranah ini pasti keluar ya. Baik atau haji dan umroh itu bersamaan namanya apa gitu ya, secara bersamaan gitu ya, pasti keluar, ini sering keluar ya. Jadi jawabannya yang nomor 3, melaksanakan haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan umroh, yaitu yang D, ifrad ya. Baik, nomor 4 selanjutnya, perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan adalah A, muktasid, B, mujtahid, C, zalimun li nafsi, atau D, sabiqum bil khairat. Ini juga sering keluar ini ya. Itu jawabannya yang A. Udah pernah saya bahas ya. Baik, kita lanjut soal yang nomor 5. Quran Surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwasannya orang yang bertakwa itu A, dicintai Allah Subhanahu wa taala, B, dicukupi rezekinya, C, dikabulkan doanya, atau D, dimudahkan segala urusannya. Itu jawabannya yang A ya. Silakan Bapak Ibu guru buka ya, itu yang di Quran Surat Ali Imran ayat 159. Baik, kita lanjut soal yang nomor 6. Semakin tinggi daya dukung, maka semakin rata KKM yang ditetapkan. D, semakin sedang KKM yang ditetapkan, atau C, semakin rendah KKM yang ditetapkan, atau D, semakin tinggi KKM yang ditetapkan. Yaitu jawabannya yang D, semakin tinggi daya dukung ya. Dukung itu pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya mengenai daya dukung itu apa ya di dalam pembelajaran. Jawabannya yang D. Kita lanjut ya, langsung percepat ya. Salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah mengingat, yang bermakna A, membangun arti dari proses pembelajaran, B, memecah materi ke dalam bagian-bagian, C, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, atau D, melakukan atau menggunakan tata cara atau prosedur dalam situasi yang tidak biasanya. Itu jawabannya yang C gitu ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal yang nomor 8. Pak Andi melakukan post-test setelah melaksanakan pembelajaran. Tujuan tes tersebut adalah untuk mengetahui kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali ya. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya mengenai ini ya, mengenai post-test. Biasanya kata kecualinya sering kita tidak dibaca ya. Itu ya. Ini ada kata kecuali. Jadi yang mana, apa kelemahan dan kesulitan pembelajaran peserta didik, atau tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik, apa peserta belajar yang telah dicapai peserta didik, apa kemampuan awal peserta didik ya. Silakan, itu jawabannya yang D. Baik, kita lanjut soal yang nomor 9. Jika hasil penilaian harian peserta didik mengalami kesulitan yang berbeda-beda, maka pelaksanaan remedial yang tepat adalah A, bimbingan perorangan, C, bimbingan pembelajaran ulang, C, bimbingan secara berkelompok, D, pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda. Ini nomor 1, ini pembimbingan perorangan. Kalau misalnya bimbingan perorangan itu misalnya 100%, dari 100% itu yang tuntas itu 80% misalnya, yang 20% belum lulus, berarti perorangan seperti itu. Atau lebih daripada 50%, berarti kalau pembelajaran ulang, kalau 50% siswa itu belum ada yang paham setengah,
ya, atau lebih dari 50%, berarti pembelajaran ulang ya. Kalau misalnya ya, yang lulusnya banyak, misalnya 100%, yang lulus KKM itu 80%, yang 20 belum, berarti bisa perorangan ya. Terus atau bisa bimbingan secara berkelompok juga bisa ya. Nah, terus apabila ini ya, pembelajaran ulang yang B sama yang D itu bisa ya, bisa pembelajaran ulang ketika siswa belum paham semuanya, 50% ke atas semua, hampir 100% misalnya, itu secara berkelompok. Itu jawabannya yang nomor 9 yang tepat, yaitu yang A. Nomor 10, pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pelajaran remedial gitu ya. Peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar ya, dalam mengalami kesulitan belajar ya. Berikut ini yang bukan instrumen ya, untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah: A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, atau D. Kunjungan ke rumah. Itu jawabannya yang A. Tugas portofolio. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya mengenai ini ya. Nah, ini untuk mengingat ya kembali ya. Pastinya Bapak Ibu sudah banyak mengingat ya, banyak hafal mengenai soal-soal tes P3K ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Tadi 10 soal latihan prediksi ya untuk tes P3K, untuk persiapan menghadapi tes P3K selanjutnya. Juga tadi ini dari Kebumen ya, baru turun SK P3K. Bagi yang orang Kebumen yang baru menerima surat SK P3K, selamat, semoga menjadi keberkahan ya bagi Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya, dan Bapak Ibu guru lebih semangat di dalam mendidik siswa-siswanya. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi keberkahan bagi kita semua ya. Tuh. Baik, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian ya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya sampaikan di soal-soal ini ya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya ya. Bagi yang bagi ada yang soalnya salah, silakan bantu berkomentar untuk saling membenarkan ya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.